الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang sama berbahagia. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai bekal yang akan kita bawa menghadapnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membimbing kita sehingga kita bisa mengenal kebenaran Islam dan menganutnya, dan semoga kita diwafatkan di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada subuh kali ini kita akan kembali membicarakan satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ini hubungannya dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua. Al-mal. Di mana pembahasan harta ini termasuk pembahasan yang sangat dibutuhkan dan termasuk dalam maqasid asy-syariah. Di maqasid asy-syariah itu maksud pensyariatan itu ada 5. Ada 5 bentuk penjagaan. Di samping penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap nasab, termasuk di samping juga penjagaan terhadap akal, juga penjagaan terhadap harta benda. Ya, termasuk penjagaan terhadap harta benda. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema dengan judul dosa besar, lalai membayar zakat. Ya, dosa besar berarti ini bukan dosa kecil. Ini orang yang lalai membayar zakat. Baik lalai karena ketidaktahuan, dia tidak mau tahu, atau dia sudah tahu tapi tidak mau mengeluarkannya, menunda-nundanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kenapa sampai manusia menunda? Sebagian orang enggan untuk mengeluarkan zakat. Itu ada beberapa kemungkinan. Di antaranya adalah dia menyangka bahwa harta yang dia miliki itu adalah miliknya dia karena hasil usahanya, karena kepintarannya, karena ilmu yang dia miliki, sehingga apa? Dia pun enggan mengeluarkan zakat hartanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena dia sifat kikir yang ada pada dirinya. Ya, sifat kikir yang ada pada dirinya yang mendominasi, sehingga apa? Dia pun tidak mau mengeluarkan harta bendanya. Dia sangka kalau dia keluarkan ini akan berkurang. Dia sangka bahwa kalau dia keluarkan hartanya ini, ya dia memikirkan waktu yang dia buang, ya kerja keras yang dia luar biasa, dan kemudian dia harus mengeluarkannya. Ya di samping itu mungkin dia menyangka, ya ini seakan saya punya anak keturunan, ya lebih baik saya simpangkan untuk mereka daripada saya harus
keluarkan harta itu, dan sejumlah alasan yang lainnya. Maka benarlah jemaah sekalian bahwa harta ini betul-betul menjadi ujian bagi sebagian manusia, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan itu bahwa harta ini adalah ujian, ya. Harta ini termasuk ujian yang berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Famal insan, maka adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, ketika Rabbnya mengujinya, ya. Apa bentuk ujiannya? Fa akramahu wa na'amahu. Allah memberikan kemuliaan kepadanya, Allah memberikan kepadanya harta benda, fa yaqulu rabbi akraman. Maka dia pun berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu. Adapun jika Rabbnya mengujinya juga, bentuknya apa? Rezekinya tidak banyak, ya kan? Tertakar rezekinya, kata orang miskin, ya. Fa yaqulu rabbi ahanan. Dia pun berkata, Tuhanku telah menghinakan. Ini sangkaan sebagian orang. Ya, jadi dia menyangka bahwa dengan harta dia mulia. Dia mengira bahwa kalau tidak ada harta berarti saya hina. Makanya dia pertahankan hartanya. Ya, dia hitung-hitung hartanya. Dia kumpul-kumpul hartanya. Salah satunya tidak mau mengeluarkan zakat. Tidak mau mengeluarkan zakat. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Nah, sebelum kita masuk tentang apa itu zakat dan apa bahayanya, kita sampaikan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan harta ini, ya, terkait dengan harta ini, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia ini, harta ini, itu untuk 4 golongan manusia. Ya, ada 4 tipe manusia dalam memperlakukan harta. Ya. Tipe yang pertama, jemaah sekalian, Nabi mengatakan apa? Abdun, seorang hamba yang razaqahullahu malan wa ilman. Allah memberikan kepadanya harta dan ilmu sekaligus. Ini derajat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya apa? Memberikan kepadanya harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Lalu kemudian dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Ya. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Apa yang dilakukan? Dia menyambung silaturahim dan dia mengetahui bahwasanya pada hartanya itu ada haknya Allah. Jamaah sekalian. Ini orang yang pertama. Diberi ilmu, diberi harta. Dengan harta ini dia bertakwa kepada Allah. Dia membangun silaturahim kepada manusia, kepada keluarganya, dan dia mengetahui bahwa pada harta yang dia miliki ada haknya Allah. Jadi zakat itu haknya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya hormati dan saya muliakan, pengeluaran harta bentuk zakat, zakatul mal, zakatul fitr itu haknya Allah, bukan haknya kita. Bapak Ibu, kalau haknya orang diambil apa namanya? Zalim toh? Zalim namanya. Sudah tergambar bagaimana keburukannya. Iya. Mengambil hak Allah kezaliman. Bukan berarti Allah butuh harta kita, enggak. Tapi maksudnya di sini Allah yang bagi. Bahwa harta yang ada pada diri kita itu pada sejatinya Allah punya. Dan dari sebagiannya itu harus dikeluarkan sebagai haknya Allah untuk ditunaikan kepada orang yang berhak. Lalu kemudian Nabi mengatakan apa? Inilah kedudukan yang paling bagus. Inilah golongan manusia yang memperlakukan harta yang paling baik. Jemaah sekalian. Karena terkait dengan harta yang kita miliki,
Itu ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, yang kita keluarkan dengan harta itu. Kita beribadah kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah lewat jalur harta. Yang pertama, memenuhi kebutuhan keluarga. Kira-kira apa hukumnya Bapak Ibu? Memenuhi kebutuhan istri, anak, sandang, pangan, papan. Hukumnya fardu ain, hukumnya wajib. Orang yang menyia-nyiakannya, dia berdosa. Makanya Nabi pernah katakan apa? 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, Nabi sebutkan sekian penyaluran. Lalu kata beliau, dan 1 dirham yang engkau keluarkan untuk keluargamu, itu lebih Allah cintai, itu lebih bagus. Ini yang pertama. Maka fungsi harta yang pertama, penyaluran harta yang pertama adalah untuk keluarga, untuk anak istri. Makanya Nabi pernah mengatakan, apa cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika dia menyia-nyiakan keluarganya, apa yang dia menjadi tanggung jawabnya. Jemaah sekalian, hormati dan saya muliakan. Kemudian yang kedua, kewajiban harta yang kedua untuk dikeluarkan itu tadi, mengeluarkannya untuk keperluan zakat. Ya, wajib. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya orang-orang yang berhak. Sehingga orang yang menahannya dianggap sebagai orang yang zalim. Para ulama memberikan perumpamaan. Orang yang menahan hartanya yang wajib tadi, yakni menahan zakat hartanya, diibaratkan seperti orang yang makan, orang yang minum, lalu dia tidak mau mengeluarkan kotorannya. Kira-kira gimana Bapak sekalian? Mungkin dia pikir, saya makan dengan harta saya. Saya beli makanan yang enak-enak. Ya kan? Maka dia pemakan. Saya harus punya lagi. Ya kan? Prosesnya panjang. Saya pakai uang saya beli, saya pakai Grab atau saya pergi jalan kaki atau kendaraan. Setelah dapat saya makan. Saya punya lagi, prosesnya panjang. Masa saya harus buang sebagiannya? Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Setelah maaf, dia merasa kenyang. Lalu ada sesuatu yang ingin keluar, lalu dia tahan. Apakah bermanfaat bagi dirinya ketika dia tahan itu? Justru itulah awal penyakitnya. Begitulah gambarannya orang-orang yang sudah memiliki kadar harta yang seharusnya dia keluarkan, lalu dia tahan, maka itu menjadi penyakit buat dirinya. Penyakit untuk dirinya, bahkan penyakit untuk hartanya. Kalau dia punya usaha, penyakit untuk usahanya. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Ini golongan yang pertama tadi Nabi sebutkan tadi. Manusia terbaik. Yang mana tadi manusia yang paling bagus? Orang yang Allah berikan harta dan ilmu. Dan dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Gimana bentuk takwanya? Dia bangun silaturahim, berarti hak-hak keluarga. Kemudian dia mengetahui bahwa pada hartanya ada haknya Allah. Dia keluarkan zakatnya. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Kemudian ketiga, penyaluran harta yang ketiga adalah penyaluran harta dalam bentuk tatawwu, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah, seperti membangun masjid, membantu orang-orang fakir miskin, tapi bukan zakat, berupa infak sedekah. Ini termasuk adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menggugurkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Kemudian yang kedua, Nabi menyebutkan golongan manusia yang kedua. Siapa dia? Yani wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang Allah berikan kepadanya apa itu? Ilmu, tapi tidak diberi harta. Artinya dikasih juga, tapi tidak cukup untuk mengeluarkan zakat. Ya. Hanya cukup untuk lingkungan dalam rumah saja. Nah, dia tidak punya untuk dizakatkan. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahuwa shadiqun niyah. Tapi dia punya niat yang jujur.
Ya, dia punya kejujuran niat. Apa kejujuran niatnya? Yaqul, dia berkata, "Law anna limalan, sekiranya saya memiliki harta, maka saya akan berbuat seperti yang dilakukan oleh si fulan tadi." Dia punya betul-betul jujur niatnya. Kalau saya punya harta, saya akan lakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan tadi yang punya harta dan dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan infaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka dia bersama dengan niatnya dan pahalanya sama. Pahalanya sama dengan orang yang pertama tadi, Pak. Saya pernah beberapa hari lalu salat subuh begini. Setelah saya ceramah singkat kultum, ada seorang ibu maju. Ustaz, boleh saya bertanya, Pak Ustaz? Dan silakan. Saya salah satu di antara pertanyaannya curhat juga sekaligus curhat. Sambil dia sedih betul. Dia bilang, dulu ini saya orang jaya, Pak Ustaz. Sekarang Allah uji saya dengan berbagai ujian. Suaminya meninggal, usahanya bangkrut. Yang paling disedihkan, dia punya rumah tahfiz yang dia sudah tidak bisa biayai sebagaimana mestinya. Dia bilang, saya malu Pak Ustaz. Ketika mereka minta uang, saya tidak bisa lagi memberi seperti dulu. Saya merasa tidak enak dengan mereka. Maka saya katakan, jangan bersedih. Jangan merasa tidak nyaman. Subhanallah. Ibu punya niat, punya kejujuran niat. Ibu sudah dapat pahala. Oh begitu Pak Ustaz? Iya. Allah tidak melihat zahirnya. Allah lihat niat tak dalam hati. Apa niat tak? Niat tak ingin memberi yang terbaik, tapi ini yang kita mampu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang dia mampu. Disinilah manfaatnya orang yang pernah kaya, lalu dia manfaatkan kekayaannya ketika dia kaya. Ketika Allah menguji dengan kemiskinan, maka tetap dia mendapatkan pahala seperti ketika dia kaya. Karena kejujuran niat dan kebiasaan baiknya ketika Allah memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Demikian pula keutamaannya orang yang sehat. Ketika dia sehat betul-betul dia gunakan kesehatannya untuk ibadah. Dia jalan ke masjid, dia makmurkan masjid, dia membaca Quran dan sejumlah kebaikan-kebaikan dia lakukan. Dan kemudian karena sakit yang menimpanya dia tertunda bahkan terhalangi dari melakukan kebaikan. Terhalangi kakinya melangkah ke masjid, maka pahalanya seperti ketika dia sehat. Walaupun zahirnya dia tidak berjalan ke masjid, walaupun zahirnya dia tidak melakukan sejumlah kebaikan yang sering dia lakukan, maka dia dipandang sebagai orang yang melakukan kebaikan itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, manfaatkan memang ketika kita masih punya harta, keluarkan memang zakatnya. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, dan termasuk poin yang saya ingin sampaikan di sini, saking pentingnya kewajiban membayar zakat ini, sampai sekiranya ada orang yang meninggal, sementara Bapak Ibu, sementara dia punya zakat yang belum ditertunaikan, bersamaan dengan itu dia punya utang, yang mana yang dia harus keluarkan? Harta yang tersisa ini, dia meninggalkan harta warisan, tidak terlalu banyak, ya, ada utangnya, tapi dia juga ada zakat, utang zakat yang belum dia keluarkan. Yang mana yang harus dia keluarkan dulu? Bayar utang atau membayar zakat? Zakat dulu. Kenapa? Karena zakat itu haknya Allah. Bapak Ibu sekalian, zakat itu haknya Allah. Sementara utang haknya manusia. Dia utamakan hak manusia. Ya sekalian, ini saking pentingnya. Bahkan sekiranya ada orang yang tertunda, baik karena kelalaian atau karena ketidaktahuan, anggaplah 5 tahun tertunda tidak mengeluarkan zakat, maka dia tetap dibebani membayar zakat sejumlah tahun-tahun yang dia tinggalkan. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya, terkait dengan pembagian manusia dalam menyikapi harta. Yang ketiga adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta,
tapi tidak diberikan ilmu. Ini Pak, ini yang ketiga ini. Banyak hartanya, tapi tidak punya ilmu. Iya. Banyak uangnya, tapi tidak punya ilmu agama. Karena tidak punya ilmu agama, dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tidak mengetahui bahwasanya di balik hartanya ada haknya Allah, ada haknya orang lain. Subhanallah. Lalu kemudian dengan harta yang dia miliki, dia melakukan maksiat ini, maksiat itu. Termasuk bentuk maksiat ya Mas kalian? Termasuk bentuk maksiat apa? Tidak mengeluarkan zakat hartanya. Maka Nabi katakan, ini adalah kedudukan manusia yang paling jelek. Paling jelek ini ya, Ma. Besar rumahnya, tinggi pangkatnya, banyak pengikutnya, ya kan? Banyak proyeknya, banyak pabriknya, tapi tidak mengeluarkan zakat harta. Maka kata Nabi, ini orang yang paling jelek kedudukannya dalam persoalan harta. Kemudian terakhir, orang yang Allah tidak berikan ilmu, tidak juga diberikan harta. Kira-kira Bapak Ibu, mana yang paling jelek? Ini. Diberi harta, tidak diberi ilmu. Atau tidak diberi ilmu, plus tidak diberi harta. Kira-kira mana yang paling mana yang paling rendah kedudukannya? Ya, beliau pengusaha warkop. Bagaimana kira-kira ini? Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, mana yang paling buruk keadaannya? Ada ilmu, tidak ada ilmunya, ada hartanya. Atau punya harta, atau tidak punya harta, tidak punya juga ilmu. Kalau menurut Nabi, ya mungkin sebagian orang mengatakan mungkin yang paling buruk Ustaz, tidak ada tommy ilmunya, tidak ada tommy juga hartanya. Mungkin sebagian orang. Kalau menurut Nabi tidak. Kalau menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling buruk, orang yang ada hartanya dan dia tidak mengetahui bahwa pada hartanya ini ada haknya Allah. Ya, lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya. Kata Nabi, ini orang yang paling buruk. Subhanallah. Ini yang paling jelek menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Oleh karena itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal harta ini. Nah, dalam hal harta ini. Di sini kita sebutkan beberapa akibat buruk yang akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Nah, sebelum kita masuk tentang akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang enggak mengeluarkan zakat, kita pahami dulu hukumnya zakat apa? Hukumnya wajib ya Mas sekalian. Termasuk tidak main-main, termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Allah masukkan, Rasul masukkan sebagai rukun. Padahal banyak perintah ya. Dalam Islam banyak sekali perintah. Tapi dimasukkan rukun, yakni mengeluarkan zakat. Ya Mas sekalian. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam, mal Islam? Apa itu Islam? Nabi jawab apa? Antuk minabillah, antasyhadu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas salat, wa tu'tiyaz zakat. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahyang hak kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas salat, engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan zakat. Berarti hukumnya wajib. Dan kita semua mengetahui bagaimana definisi wajib. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan kita berdosa ya Mas sekalian. Ya. Dari mana dan dikemanakan zakat itu tergambar dalam sebuah hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi kepada Mu'adz, "Sata'ti qauman ahlul kitab." Engkau akan mendatangi satu kaum ahlul kitab, maka hendaknya yang paling pertama engkau serukan kepada mereka agar mereka mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka sudah mau menerima Islam, mau mengesahkan Allah,
maka beritahu mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat yang 5 waktu. Jika mereka menerima itu, maka sampaikan lagi kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas orang-orang kaya di antara mereka untuk mengeluarkan hartanya dan diserahkan kepada orang miskinnya mereka. Jadi sebenarnya ini salah satu fungsi dari zakat agar ada pemerataan. Agar ada kepedulian satu sama lain. Orang yang kaya membantu orang miskin. Agar tidak ada jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Maka sepakat para ulama bahwasanya mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Hanya kenapa orang yang mengeluarkan zakat harta, sebenarnya yang diinginkan di sini adalah sucinya hati, bersihnya hati dari sifat bakhil. Sebenarnya itu yang diinginkan jemaah sekalian. Sifat bakhil ini bahaya sekali. Nah, orang yang mengeluarkan zakat hartanya, ya, dia telah membersihkan hatinya dari sifat kikir. Ya kan? Itu tadi salah satu sebabnya orang menahan hartanya karena dia bakhil, karena dia kikir, dan kikir ini membinasakan. Ya sekalian, hormati dan muliakan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Di antara manfaat dari harta, mengeluarkan zakat, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Jadi orang yang mengeluarkan zakat, Pak, dia telah membersihkan dirinya, dia telah membersihkan hartanya. Jadi zakat itu, Pak, kotoran harta. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharumkan harta untuk siapa? Untuk diri beliau dan keturunannya. Makan harta zakat. Satu hari Husain radhiyallahu an, ya masih kecil Bapak Ibu, masih kecil, namanya anak-anak, Pak. Dia temukan apa? Sebiji korma. Lalu dia ambil korma tersebut, dia makan. Maka Nabi masukkan tangannya, bahkan dibalik, ya kan? Dia balik cucunya, dia korek mulutnya dan dikeluarkan korma tersebut. Kenapa? Karena Nabi khawatir jangan sampai sebiji korma yang dimakan oleh Husain adalah harta zakat. Subhanallah. Jadi kalau ada orang, Pak, Bu, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, lalu makan zakat, ya kan, mengambil harta manusia, maka itu dipertanyakan, betulkah dia keturunan Nabi? Betulkah dia Habib? Karena kalau dia asalnya habaib, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak akan mungkin makan harta zakat. Demikian pula dengan sedekah. Tapi mereka menerima hadiah. Mereka menerima hadiah. Oleh karena itu Salman Al Farisi radhiyallahu an, ketika diberitahu oleh gurunya waktu itu sebelum bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, guru yang masih lurus ya di atas agama Nabi Isa, disebutkan bahwa di antara ciri Rasul itu, Nabi terakhir yang Allah utus, tidak menerima zakat dan sedekah, tapi mengambil hadiah. Setelah sampai di kota Madinah, tersebar kabar tentang kenabian Rasul Muhammad SAW, maka Salman datang dengan membawa korma di hadapan para sahabat. Lalu dia serahkan korma itu kepada Nabi sambil mengatakan, "Wahai Muhammad, ini sedekah untukmu." Sambil dia lihat, ternyata Nabi mengambil sedekah itu, lalu dia bagikan kepada para sahabat, dan beliau tidak ikut makan. Maka Salman mengatakan satu, artinya tanda kenabian sudah ada pada dirinya. Kan ada 3, Pak, diberikan oleh informasi gurunya, 3 tanda kenabian Muhammad. Tidak mengambil sedekah, tapi mengambil hadiah. Di hari berikutnya datang lagi Salman, membawa lagi korma. Dia sodorkan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini
hadiah untukmu. Maka Nabi bagikan hadiah tersebut kepada sahabatnya dan dia ikut makan. Kata Salman Al-Farisi, ciri kedua sudah ada. Terakhir, ciri yang ketiga apa itu? Ada tanda kenabian di pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Di hari berikutnya datang lagi Salman. Sementara berkumpul dengan para sahabat, Nabi tahu bahwa ini orang ini mau melihat tanda kenabian, maka beliau membuka sebagian dari pakaiannya dan Salman pun melihatnya. Pada saat itu juga beliau bersyahadat. Sengaja kita sampaikan di sini ya Mas sekalian, karena belakang hari ini yang namanya itu tadi, bahkan biar keturunan Andi dibayar juga ya, dibeli juga. Subhanallah. Termasuk ini ya, gelar Habib-Habib ini sangat luar biasa di negeri kita, Pak. Ternyata jadi jualan sebagian orang. Maka cukup jadikan ini salah satu ciri. Kalau betul-betul dia adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan menerima sedekah, tidak akan menerima zakat. Kalaupun dia terima, bukan untuk dirinya, tapi untuk disalurkan kepada yang lebih berhak. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, di sejumlah ayat, demikian pula hadis, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang balasan bagi orang yang enggan membayar zakat. Hukum di dunia ada dua. Yang pertama, bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya karena mengingkari hukumnya. Bisa dikatakan disuruh bayar, bayar zakat. Saya nggak mau bayar zakat. Kenapa tidak mau bayar zakat? Kan tidak wajib. Ya kan? Kan tidak wajib. Jadi enggan mengeluarkan zakat karena dia mengingkari hukum wajibnya. Apa hukumnya, Pak? Hukumannya menurut ijma. Ijma ya, kesepakatan ulama. Bukan silang pendapat. Kesepakatan ulama bahwa orang ini keluar dari Islam. Kenapa? Dia mengingkari hukum wajibnya. Padahal ini salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Bahkan sekiranya pun dia mengeluarkan zakat, tapi dia berkeyakinan bahwa zakat tidak wajib, saya hanya sukarela saja, maka tetap dihukumi dia telah mengkafiri agama. Kenapa? Karena ini rukun Islam. Waktu dia zakat, mengeluarkan zakat adalah bagian daripada rukun dari rukun-rukun Islam. Dia mengingkari hukum wajibnya. Yang kedua, orang yang enggan mengeluarkan zakat karena sifat bakhil, sifat kekikiran yang ada pada dirinya, maka dihukumi sebagai fasik. Dihukumi sebagai fasik. Maka orang seperti ini diambil hartanya secara paksa oleh penguasa. Ya, diambil hartanya secara paksa. Kenapa? Karena itu haknya orang lain. Dan yang mengambil tentunya siapa? Pemerintah. Tidak boleh orang miskin kayaknya ini, orang ini belum keluarkan zakatnya. Kalau begitu saya bisa curi, ya, sambil motornya saja. Karena itu haknya saya, orang miskin ini. Saya orang miskin, saya tetangganya. Dia kaya, tidak perlu keluarkan zakat. Saya ambil motornya aja deh, hakku tunjuk ambil. Boleh atau tidak? Tidak boleh, jemaah sekalian ya. Belum, tidak seperti itu ya jalurnya. Tapi yang mengambil paksa adalah penguasa. Kenapa dia ambil paksa? Untuk keselamatannya dia. Dan haknya orang lain. Ya, untuk disalurkan kepada yang berhak. Dan itu dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di zaman sahabat. Bahkan di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, jemaah sekalian, orang yang tidak mau, orang yang enggan membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Gak main-main, jemaah. Diperangi. Diperangi ada dua kemungkinan. Kalau orang yang diperangi memang enggan mengeluarkan zakat karena menolak hukum wajibnya, ya kan, mengingkari hukum wajibnya, maka ini memerangi orang, dianggap bukan muslim yang diperangi. Tapi kalau dia enggan mengeluarkan zakat harta karena kekikiran pada dirinya, maka peperangan yang terjadi adalah karena dianggap termasuk pembangkangan kepada penguasa. Agar tidak diikuti oleh orang lain, bahaya kalau orang seperti ini, yang membangkang nanti semakin berkembang nanti. Maka orang seperti ini diperangi bukan karena dia kafir, tapi sebagai bentuk pembangkang pada penguasa dan agar dihentikan hal seperti itu. Jamaah sekalian, itu di dunia hukumannya. Sampai tingkat diperangi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Adapun di akhirat,
Maka sejumlah dalil menjelaskan tentang bahayanya. Di antaranya Bapak Ibu bisa tengok dalam surah At-Taubah. Saya dibaca-baca di rumah nanti untuk menjadi renungan bersama. Di surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Hukuman yang Allah persiapkan bagi mereka walaupun rajin salat, walaupun rajin haji, kalau dia tidak lakukan ini, mengeluarkan hartanya, maka dia mendapatkan ancaman sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alimin yawma yuhma 'alaiha fin nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi harta benda berupa emas, berupa perak, berupa apa lagi? Berupa ya berlian, berupa rupiah kah, dolar kah, Allah akan datangkan di akhirat. Dan Allah Maha mampu menghadirkannya. Baru dibuat seperti lempengan besi yang dipanaskan di neraka, lalu akan ditempelkan pada dahinya, pada punggungnya, pada lambungnya. Setiap kali lempengan mendingin dipanaskan lagi, ya kan? Lalu ditempelkan kembali. Inilah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang enggan mengeluarkan hartanya. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah wala yu'addi minha haqqaha." Siapa saja yang memiliki emas dan perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan disepu untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepu lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya, apakah dia ke surga atau ke neraka. Jadi disiksa memang lagi. Sebelum masuk betul ke dalam neraka yang sesungguh-sungguhnya, dia disiksa dulu. Baru setelah itu, apakah dia ke surga atau ke neraka. Ini siapa ini yang disiksa begini? Boleh jadi orang yang rajin sholat. Boleh lagi orang yang rajin berpuasa, tapi tidak mengeluarkan zakat hartanya. Dan ini saya lihat termasuk banyak dilalui oleh orang-orang. Ya, dia tidak perhatikan betul harta yang dia miliki. Apakah ini sudah layak keluar atau tidak? Ya, dianggap Tommy itu mengeluarkan zakat kalau datang Ramadan, lalu ya titip sama panitia amalia Ramadan 500.000, 1 juta dan seterusnya. Maka wajib bagi setiap pemilik harta untuk menghitung baik harta yang dia miliki. Jemaah sekalian, dan terkait dengan harta ini, khususnya zakatul mal, itu ada 2 rukunnya. Yang pertama, sudah dimiliki setahun. Jadi bukan berarti dapat langsung dikeluarkan. Dimiliki selama setahun. Yang kedua, cukup ukurannya, nisabnya. Jadi ada haul, ada nisab. Adapun nisabnya, ya jemaah sekalian, dan ini yang sering kita dengar, 85 gram emas. Dimiliki selama setahun. Ya, apakah dia berbentuk rupiah kah? Ya kan? Atau berbentuk emas yang disimpan? Ataukah bentuk perak dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sebagian jemaah sekalian dari apa yang bisa kita ingatkan kita semua terkait dengan harta kita yang tujuannya ya dikeluarkannya harta sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar harta kita bersih jemaah. Agar harta kita bersih. Jadi tidaklah Allah perintahkan kita mengeluarkan harta agar harta ini bersih. Nah, bagaimana kalau tidak bersih? Ibarat seperti orang yang tidak mandi sepekan. Ibarat seperti orang yang makan minum lalu tidak mau keluarkan kotorannya, kan tidak nyaman Pak ya. Tidak nyaman tidur, tidak nyaman bergerak.
Kalau ada kotoran tersisa pada diri kita, baik kotoran di dalam maupun di luar, maka betapa nikmatnya rasanya ketika kotoran-kotoran itu telah lepas dari diri kita. Demikianlah dengan pemilik harta, ketika dia sudah keluarkan hartanya berupa zakat, berarti dia telah membersihkan dirinya dan kehidupannya pun penuh dengan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Sangat bersyukur kita pada sore ini mendapatkan pencerahan terkait dengan harta. Sedikit yang saya mau minta penjelasan dari Ustaz. Mungkin ada kategori atau klasifikasi harta yang wajib zakat. Apakah yang lain kan kita sama-sama sudah tahu bahwa ada sekian nisab misalnya emas, peternakan misalnya hewan ternak, nisabnya dan waktu pendidikan. Yang saya ingin minta penjelasan, apakah misalnya harta yang kita Pakai. itu yang kita pakai juga itu wajib zakat, misalnya rumah, kendaraan, apakah juga itu wajib? Yang kedua, kalau misalnya dia wajib, apakah untuk menentukan nilai zakatnya, apakah nilai belinya atau nilai pasarnya? Katakanlah tahun pertama kita beli misalnya 100 juta atau 200 juta, satu tahun berikutnya misalnya 200, yang mana di dasar nilai penjualan zakat? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Jemaah sekalian, serta tidak saya muliakan. Jadi betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa maha baiknya Dia. Bahwa ketika Dia memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, bukanlah untuk membuat kita miskin dan membuat kita terpuruk. Sehingga apa? Yang dikeluarkan hanya 1/40 atau 2,5% dari harta yang dimiliki. Yang kedua, tidak semua harta yang kita miliki, termasuk harta yang bersifat digunakan sehari-hari, sebut saja rumah, kendaraan, walaupun mencapai nisab. Misalnya harga rumahnya 1 M, gak main-main 1 M. Apakah ada nisab harta zakatnya? Tidak. Mobil mewah ratusan juta, ya kan? Tidak ada zakat harta. Kecuali ada kecualinya. Ya lihat hitungannya, wah, sepekan mami ini saya harus bayar zakat ini. Supaya tidak kena zakat beli mobil. Nah, pakai beli mobil. Padahal ada di mobilnya. Atau dia ganti mobil yang baru yang lain. Tukar tambah. Niatnya dia tukar tambah mobil bukan karena dia butuh mobil tersebut, tapi agar apa? Agar terhindar dari zakat. Maka orang seperti ini oleh penguasa diambil mobilnya, dijual kembali, atau harta lainnya diambil seukuran zakatnya ditambah denda. Orang ini ingin menghindar dari zakat. Adapun kalau secara normal saja dia beli, kan? Dia beli rumah, dia beli motor, kendaraan dan lainnya, maka semua harta tadi tidak terkena zakat. Dia miliki, dia pakai. Kan begitu, Pak? Ya, ini contoh. Kecuali zakat perdagangan. Ya, maka ini yang lebih repot lagi, orang yang punya toko. Ya, makanya harus orang akuntan yang kerja. Orang-orang yang banyak hartanya dalam bentuk barang-barang jualan itu harus betul-betul bagus hitungannya. Karena termasuk jualan ini dianggap bagian harta zakat yang harus dihitung setiap tahunnya dengan hitungan yang cermat. Ya, dan boleh lebih, jangan sampai kurang. Kurangnya itu yang tidak boleh terjadi. Seperti itu, Pak ya. Jadi tidak perlu Bapak keluarkan zakat.
Tapi kalau misalnya ada rumah sewa, seperti rumah kontrakan, apakah rumah kontrakannya dikeluarkan zakatnya? Tidak, tapi hasilnya kalau disimpan dan cukup setahun dan mencapai nisab, itu yang dikeluarkan zakatnya 1/40. Wallahu alam bissawab. Ya, silakan. Manakah nisab yang paling rendah yang dihitung sebagai wajib zakat? Nilai berat peraknya atau nilai berat emasnya? Baik, ini termasuk silang pendapat yang terjadi. Dan untuk kehati-hatian, perak, bukan emas. Karena kalau emas banyak piwanta itu, ya kan? Kalau perak 85 gram, iya. Berapa sekarang per gram? 1,3 kali mungkin 85. Kan nanti memiliki harta sejumlah itu dan dimiliki selama setahun, baru keluarkan zakat. Nah kalau dia perak, ini kan kita menggunakan mata uang rupiah kan, uang kertas kita pakai, bukan emas. Beda di zaman Nabi, memang mereka menggunakan dinar, dirham, ya kan, dalam jual beli, dalam transaksinya mereka, keseriannya. Kita menggunakan mata uang rupiah. Maka ini kita konversikan uang ini kemana? Ke emas atau ke perak? Maka para ulama, dan ini pendapat yang lebih selamat, insyaallah kita konversikan ke perak. Ya kan? Supaya apa? Supaya lebih aman dan memungkinkan untuk banyak orang yang bisa berzakat. Nah, tinggal kita lihat sekarang berapa harga perak dan berapa takarannya perak, sejumlah berapa baru bisa. Kita lihat berapa ya kita. Kalau nisab untuk zakat perak itu 200 dirham atau 5 uqiyah. 1 dirham setara dengan 2,975 gram perak. Sehingga nisab zakat perak adalah 595 gram perak murni. Jika perak telah mencapai nisab itu atau lebih, maka ada zakat. Jika kurang dari nisab, tidak ada zakat kecuali jika seorang ingin bersedekah sunnah. Nah, coba berapa sekarang 595 gram perak murni. Berapa 1 gram? Bisa dian, Pak. Leki dulu. Jadi 595 gram perak. Kalau sudah kita rupiahkan, nah berarti itu sudah zakat. Sudah wajib zakat di situ. Nilai perak terkini. Ya kan? Nilai perak saat kewajiban zakat itu wajib dikeluarkan. Dan itu jadi standar, Pak. Kalau emas 85 gram. Kalau perak 595 gram. Berapa, Pak? Harga perak sekarang. Ini harus betul, Pak, harus dihitung baik ini, karena jangan sampai kita ini sudah punya kewajiban berzakat tidak keluarkan zakat. Dan itu tidak banyak, tidak sampai puluhan juta itu kayaknya. Coba kita lihat. Harus dihitung memang. Dikali 595. Nah, 18.000 per gram dikali 595. Berapa? 9? Coba Bapak Ibu sekalian, 9,5 juta. Coba Pak. Jadi kalau kita sudah punya harta 9,5 juta, dimiliki selama setahun, berarti sudah harus keluar 1/40. Berapa kalau 2,5% itu Pak keluarnya? Kalau 1 juta kan 25.000. Ya, anggaplah 10 juta berarti 250 Pak. Soalnya tidak banyak. Jadi kalau kita sudah punya harta 10 juta, tadi 9,500 dimiliki selama setahun, berarti keluarkan zakatnya 2,5%. Berapa zakatnya Pak? Kalau 9.500 keluarkan 1/40.
2,5%. Kalau 10 juta kan 250.000. Kalau 10 juta kan tidak banyak toh. Tapi kan alhamdulillah kita merasa bangga, alhamdulillah bisa toh nggak berzakat. Karena Pak, tapi Bapak Ibu, sekarang saya tanya, mana yang lebih banyak pahalanya? Ini kita cerita pahala ya. Orang bersedekah 1 juta atau orang yang berzakat berapa tadi? 250.000. Mana yang besar pahalanya? Orang bersedekah 1 juta. Oke? Orang membayar zakat 250. Mana besar pahalanya? 250. Kenapa? Kan itu wajib. Ini yang banyak orang tidak paham. Nah, artinya apa? Kesempatan bagi orang yang punya uang tidak terlalu banyak untuk dapat pahala besar. Karena kalau kita menggunakan takaran emas, berarti sedikit orang yang bisa bersedekah. Sedikit orang yang bisa bersedekah. Tapi kalau kadar perak, meluas kebaikan. Dan banyak orang yang dapat kebaikan. Kan seperti itu. Jadi kalau lebih amannya, insya Allah ini pendapat yang lebih rajih, dan ini dirujihkan oleh para ulama, para lajnah daimah seperti MUI kalau di Indonesia, di Arab Saudi, itu menetapkan dikonversikan ke perak tadi, bukan ke emas. Allahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Objek zakat, iya. Baik, apakah harga modal atau harga jual? Ya, harga saat kita beli berapa? Modalnya. Iya, bukan ecerannya. Harga modalnya. Kan itu dianggap harta itu. Kalau belum dijual, belum berarti belum miliknya. Ya kan? Nanti dijual baru kita punya itu harta. Sebelum dijual berarti berapa harga kita belikan. Kau gitu. Karena uang tak keluar sejumlah itu. Artinya ini uang dalam bentuk barang. Ya belum laku toh. Masih ada di gudang. Ya. Maka lebih selamat itu. Lebih tepatnya itu dianggap saat kita beli. Berarti harga modal. Harga modalnya. Bukan harga ecerannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi lebih bagus ditanyakan kepada yang lain juga. So, kalau saya pahami harga modal. Nah, ya, objek zakatnya ini ada silang pendapat juga tentang salah satu di antaranya adalah jihad fisabilillah. Apakah boleh objeknya itu ke pondok-pondok tahfiz? Sebagian ulama membolehkan, karena itu termasuk jihad dalam ilmu, ya kan, penyebaran ilmu, penyebaran dakwah, itu bagian daripada jihad. Di situ. Boleh saja. Sebagian ulama bolehkan. Objek zakat jihad pondok-pondok pesantren. Iya. Di situ ada orang-orang yang mau belajar, ada orang-orang, apalagi kalau di pondok pesantren itu ada fakir miskinnya. Iya kan? Ada fakir miskin. Ya, kena lagi di situ. Ada ibnu sabil, orang yang safar, terputus dalam perjalanan. Ya, sebagian penuntut ilmu ada datang dari tempat-tempat yang jauh. Nah, seperti itu. Kadang tidak dapat kiriman dari orang tuanya, kasihan. Mau pulkam sendiri nggak ada uangnya. Nah, itu boleh saja menjadi objek zakat. Nah, termasuk orang berutang. Tapi orang berutangnya dilihat. Ya, karena kalau definisi berutang biar suka juga ada utangnya kapan misalnya ya. Bukan orang berutang begitu. Ya, jadi orang berutang yang betul-betul sedang biar jatuh tempo nggak mampu lagi dan seterusnya. Dan tidak ada harta lain yang bisa dia jual untuk hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita sudah menyadari bahwa kita mengeluarkan zakat sekian hari ini sudah mencapai, terus kepada siapa yang harusnya kita
Iya. atau kita langsung berikan kepada orang yang berhak? Bagaimana Ustaz? Kalau di zaman khalifah, di zaman Nabi SAW dan khalifah dan setelahnya, itu pemerintah yang ngatur. Kenapa pemerintah yang ngatur? Karena pemerintah lebih tahu rakyatnya. Di sana, di sini yang paling berhak dan seterusnya. Dan itu lebih ahsan tentunya. Kalau sekarang kan banyak ya, ada lembaga-lembaga zakat. Ya, kalaupun kita ingin lewat lembaga zakat, maka yang resmi. Yang memang resmi mendapat pengakuan dari pemerintah kita. Bagaimana kalau dikasih langsung orang yang berhak? Orangnya langsung ya bisa saja. Paling kalau kita kenal orangnya, keluarga lagi, dan penyaluran zakat lebih afdalnya lagi kepada orang terdekat kita. Orang terdekat kita, sepupunya kita, tetangganya kita, ya lebih bagus. Ya. Makanya itu termasuk juga zakatul fitr. Di mana dia keluarkan, di mana dia berlebaran. Kan gitu. Itu paling bagusnya. Di mana dia lebaran, di situ dia keluarkan sebelumnya. Makanya penyaluran zakat fitr yang paling bagusnya kapan? Di malam lebaran atau sehari sebelumnya. Ya. Supaya orang-orang yang ada di sekitar itu tidak ada yang tidak dapat makanan. Sehingga besoknya semuanya dalam kondisi bisa makan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Cukup ya? Insyaallah. Sebelum saya tutup. Zakat ini ibadah yang agung. Maka tunaikan memang sebelum datang suatu masa di mana tidak ada lagi orang yang mau terima zakat. Itu akan datang waktunya. Dan sudah pernah terjadi di zamannya, di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau berpuasa selama 2 tahun setengah saja. Tapi luar biasanya keberkahan dalam kepemimpinan beliau, di masa beliau itu kondisinya seperti itu. Tidak ada lagi orang yang mau terima zakat. Kenapa? Karena semua warganya wajib zakat. Subhanallah, dia mau kasih ke saya, justru mau kasih keluar. Dia akan kembali terulang hal itu. Nah ini ibadah besar apa sekalian. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan ibadah yang agung ini sebelum datang masanya tidak ada orang yang mau terima zakat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau diistilahkan Pak, kita ini yang berzakat juga ini satu etika juga.